Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Inspirasi Syariah, menginspirasi hidup bersyariah. Apa kabar nih pemirsa? Mudah-mudahan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, di kesempatan ini nampaknya sudah bulan Dzulhijjah, di mana seruan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak telah menggema di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita bisa ikut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Baitullah. Amin. Nah, dalam kesempatan ini alhamdulillah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, insyaallah, Ustaz, dengan Ustadz Agung Abu Fatimah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Mungkin langsung aja, Ustaz. Materi yang disampaikan, Ustaz, terkaitan dengan ibadah haji ini, Ustaz. Iya, Kang Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, tak henti-hentinya kita panjatkan kepadanya, terutama bagi rekan-rekan yang alhamdulillah tahun ini Berangkat haji ya, Ustaz. ya dapat kuota haji dan berangkat langsung ya. berangkat. Alhamdulillah, itu bagian dari karunia yang luar biasa yang Allah berikan. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Kang Habib, Allah memang sudah menyampaikan bahwasanya dalam setahun itu ya, Allah hadirkan ada 12 bulan. Ya. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran. Ya. Jadi bilangan bulan ya yang Allah sudah tentukan, sudah tetapkan, ya, itu memang ada 12. Ya. Minha arba'atun hurum. Ya. Dan 4 diantaranya adalah arba'atun hurum. Ya. Bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan. Ya. Tidak boleh melakukan perbuatan keji, mungkar, dan harus diisi dengan kebaikan-kebaikan, ya, amal-amal saleh. Apa 4 bulan tadi? Pertama adalah bulan Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, ya, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ada yang menarik, ini memang penyebutannya, ya, penyebutannya dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya kan? Jadi kalau kebetulan saya merujuknya kepada pendapat dari Al-Imam, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika kemudian dalam kitab Fathul Bari itu menyebutkan terkait dengan bulan haram itu sebutannya demikian. Padahal kita tahu bahwasanya seharusnya kalau mau urutan gitu ya, kan urutan bulan itu Muharram dulu ya. Muharram dulu, Safar ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Nah, harusnya kan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu kan. Harusnya kan gitu kalau sesuai dengan urutan bulannya. Ya, tapi kemudian urutannya memang para ulama menyebutkannya urutan terkait dengan bulan haram itu yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, baru kemudian Rajab. Ada alasannya memang 3 bulan ini memang 3 bulan yang berurutan dan memang Allah tetapkan untuk pelaksanaan ibadah haji, iya kan, untuk ibadah haji. Nah, dan agar kemudian orang yang pergi haji itu selamat dari gangguan orang-orang yang ya dulu kan menuju Haramain itu ya, Mekah maupun Madinah naik onta, jalan kaki gitu kan.
Atau kalau dari Indonesia naik getek gitu. Betul, Ustaz. Kan Pak lautan gitu. Di tahun sebelumnya menyeberangi ombak dan lautan. Nah, itu butuh ketika mau masuk bulan hajinya kan sebenarnya Zulhijjahnya ya. Baik. Nah, mereka melakukan perjalanan itu bisa jadi satu bulan sebelumnya, ya kan? Jadi dari bulan Dzulqa'dah sudah melakukan perjalanan, ya. Agar kemudian Allah menyelamatkan, memberi garansi kepada orang yang mau pergi haji, selamat itu, ya. Melakukan perjalanan menuju Mekah. Demikian juga ketika pulangnya setelah pelaksanaan ibadah haji di bulan Zulhijjah, itu pulang kembali ke daerahnya, ke negerinya, itu juga selamat. Jadi bisa jadi dalam waktunya juga cukup lama sampai bulan haram. Ya, jadi bukan tanpa sebab Allah kemudian dan juga para ulama itu menyebutkan urutan itu Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu memang diurutkan di awal. Baru kemudian yang terakhir adalah bulan Rajab. Nah, pemirsa Inspirasi Syariah yang dirahmati Allah, ya tadi betul apa kata Kang Apip bahwasanya kita sudah masuk di bulan Zulhijjah nih. Wah, sudah bahkan kalau yang punya TV yang bisa lihat saluran dari live dari Mekah gitu, di Ka'bah itu luar biasa lagi penuh-penuhnya nih. Karena kloter-kloter awal yang biasanya berangkat ke Madinah dulu tuh, ya ngejar sholat arba'in, 40 waktu di Madinah itu sudah kemudian tumplek blek ya di Mekah, ya kan, karena memang bentar lagi mau mengadakan ritual ibadah haji. Biasanya sudah mulai itu dilaksanakan ritual itu dari tanggal 8 Zulhijjah, ya. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, puncaknya di wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, kemudian ke Madinah tanggal 10 Zulhijjah untuk melakukan lempar jumroh. Alhamdulillah saya sendiri bukan hanya teori nih. Alhamdulillah tahun 2005, jadi kalau saya alhamdulillah haji senior. Luar biasa. Udah tahun 2005 ya. Tahun 2005 saya Desember waktu itu berangkat haji dan merasakan sendiri, Masya Allah ketika memandang Ka'bah gitu ya. Memandang Ka'bah, ya Allah, seperti halnya mimpi gitu. Bisa kemudian hadir di rumah Allah. Ka'bah ya. Langsung saja ya. Masya Allah gitu. Sempat saya Hajar Aswad juga. Hajar Aswad nggak sampai keturutan nyium, karena memang dari awal saya sudah punya prinsip, saya kalau diizinkan nyium oleh Allah, saya nyium itu tanpa menyakiti saudara Muslim yang lain. Karena ada juga yang kemudian hanya karena ingin mencium Hajar Aswad, ya, sampai sikut-sikutan, ya, sampai menyakiti saudara Muslim yang lainnya, atau bahkan ini yang terjadi ya, bayar orang untuk menghalangi orang lain, ngasih jalan sama dia, ya, untuk kemudian bisa nyium. Setelah itu baru bertransaksi, sampai sebegitunya, ya, sampai sebegitunya. Tapi saya kemudian niatkan, ya Allah, kalau saya kemudian memang diizinkan mencium, izinkan, mudahkan, tapi kalaupun tidak, ya karena saya kan nggak mau menyakiti, ya saya cukup kemudian melihatnya memandangnya dari kejauhan, karena memang begitu banyaknya ya, orang begitu. Kang Apip, bahwasanya ya kaum muslimin begitu antusiasnya, ya, untuk kemudian bisa menyambut seruan Allah tadi, ya, menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Mereka ada yang nabung, ya, bertahun-tahun, ya kan, dapat kuota haji itu, urutan hajinya, kursinya bahkan juga ngantrinya cukup lama, bertahun-tahun. Kebetulan saya untuk yang kedua kalinya saya daftar lagi itu tahun 2018, ya. Itu antriannya cukup lama. Jadi saya dijadwalkan akan berangkat lagi tahun 2038. Amin. Dan saya ikut 2038. Harus nunggu lagi lama, ya. Ini gara-gara apa?
Gara-gara dulu itu ada dana talangan haji. Ya, dulu talangan haji yang itu jelas kemudian ada riba di dalamnya. Ya, makanya kemudian akhirnya dihentikan. Nah, kembali bahwasanya banyak orang yang kemudian antusias sekali, ya nabung, ya kemudian menyiapkan kondisi fisik dan lain sebagainya, meninggalkan keluarga. Mereka tahu konsekuensinya akan meninggalkan keluarga, ya. Yang punya anak dia tinggalkan, kalau masih punya orang tua akan ditinggalkan, gitu kan, untuk pergi ke tanah suci menyambut seruan Allah. Tadi berkorban harta, berkorban tenaga, semua dikorbankan, luar biasa untuk kemudian menyambut seruan Allah tadi, yaitu ibadah haji. Dan itu memang Allah sampaikan, watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, ya, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan ini memang ayat ini berkenaan dengan haji. Jadi kalau ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya itu orang-orang Yaman dahulu, ya, ketika mau pergi haji itu modalnya tawakal. Wah, sing penting tawakal. Allah yang ngasih rezeki, katanya. Udahlah, pokoknya berangkatlah tuh. Tanpa kemudian punya bekal uang, bawa bekal makanan, pokoknya berangkat. Modalnya kan, bismillah, katanya. Nah, ternyata ya kan, karena tidak dipersiapkan itu, mereka akhirnya untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji, di perjalanan untuk kebutuhan sehari-hari makan saja itu minta-minta. Dan itu kemudian ditegur oleh Allah. Watazawwadu, berbekallah, ya, duniawi, ya, silakan berbekal. Watazawwad, fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kemudian Allah tekankan, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi rekan-rekan yang tengah sekarang berangkat haji atau mau berangkat haji, ya, Allah sudah ingatkan di ayat ini, silakan berbekal, ya. Berbekal mau tuker rupiah jadi real sebanyak-banyaknya, terserah. Mau bekal makanan dan lain sebagainya, silakan. Tapi Allah ingatkan, ya, berbekallah ketakwaan kepada Allah. Takwa bimakna kemudian dia mau berserah diri kepada Allah. Takwa bimakna dia ingin menerapkan semua aturan-aturan Allah. Ya. Itulah ketakwaan yang paripurna. Yang seringkali khatib Jumat itu mengingatkan, ya, bahwasanya takwa, marilah hadirin sekalian, kita kemudian bertakwa, ya, dengan ketakwaan yang sempurna, yang paripurna, ya kan, dalam artian menerapkan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itulah takwa, ya. Nah, ketika kemudian kita sudah berbekal, ya, termasuk tadi berbekal ketakwaan, maka saat sampai di tanah suci, ya, tanah suci Haramain, terutama di Mekah Al-Mukarramah, maka insya Allah itu getarannya berbeda, Kang. Ya. Bergetar hati, wazilat qulubuhum, ya, bergetar hati, karena kemudian kita sadar betul yang kita siapkan bukan hanya rupiah saja, yang kita siapkan bukan hanya harta benda saja, tapi ketakwaan kepada Allah. Dan terutama ketika kemudian mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, ya, aku sambut seruanmu, ya Allah, ya. Kita kemudian mendeklar bahwasanya kita datang ke Mekah itu dalam rangka kemudian menyambut seruan Allah. Ya, kita korbankan semua yang kita punya, bahkan kita tinggalkan keluarga yang kita cintai, anak yang bisa jadi masih kecil, masih bayi misalnya, ternyata kita harus berangkat tahun sekarang, ya, tetap ditinggalin, dititipin ke mertua misalnya anaknya, atau dititipin ke tetangga. Pengalaman kan, Zat? Pengalaman seperti itu. Ya kan? Tapi ya tadi, karena udah Allah memanggil, seruan Allah, mereka tetap berangkat. Nah, Kang Habib, saya ingin kemudian mengkaitkan begini. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa Inspirasi Syariah, bahwasanya seruan Allah itu bukan hanya tentang haji. Ya. Seruan Allah itu bukan semata
pelaksanaan ibadah haji, di mana kita diminta oleh Allah datang ke Mekah, datang kemudian ke Madinah, mengunjungi Masjid Nabawi. Di sana ada makam Rasulullah, di sampingnya kemudian ada makam Abu Bakar, dan kemudian makam Umar bin Khattab. Ya. Suruhan Allah itu bukan hanya haji. Suruhan Allah itu banyak sekali. Kalau perbandingan, Al-Quranul Karim itu dalam Al-Quran ada berapa surat, Kang Apip? 114 surat, ya. Ada satu surat yang diberi nama Al-Hajj. Ya, satu surat di antara 114. Saya ingin menganalogikannya demikian. Jadi seruan haji, ya, kalau dibandingkannya, dikiaskannya dengan surat, itu satu berbanding 114, gitu kan. Jadi banyak seruan-seruan Allah di luar seruan haji. Ada berkenaan dengan, ya tadi ya, misalnya yang terkait dengan kewajiban kita setiap waktu, ya, setiap hari, lima waktu dalam satu hari, sholat misalnya, ya kan, sholat, sudah benarkah sholat kita, ya kan, Allah sudah menyeru itu, ya kan, jangan sampai ada itu ya, disebutnya apa ya, haji kardun ya, pulang haji tapi sholatnya masih belang bentong, naudzubillah, padahal disebutnya istilahnya tarkus sholat, meninggalkan sholat, padahal dia sudah kemudian terpanggil seruan Allah pergi haji, tapi pulang dari haji sholatnya masih dipertanyakan, ya, masih Senin Kemis, ya kan? Hanya karena misalnya dia pelaku bisnis misalnya, ya, pelaku bisnis, waduh ada meeting dengan klien, duhur lewat, asar lewat, ya kan, ya Allah, sayang sekali. Berikutnya saum. Ya, saum Ramadan yang kemarin kita lakukan, sudah benar belum saumnya? Ya kan? Jangan-jangan hanya ju' wal atas saja, lapar dan dahaga saja, ya, tidak bertambah ketakwaan kepada Allah, ya kan? Gimana kemudian ibadah zakatnya, ya kan? Gimana kemudian nah ini salah satunya, kita ini kan buat acara inspirasi syariah, ini bagian dari dakwah. Ya, dakwah. Dakwah itu bukan hanya kekhususan para nabi, bukan. Ya. Dakwah itu seharusnya dilakukan oleh seluruh, ya, umat yang mengaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dakwah itu bagian dari amal soleh yang Rasulullah contohkan, sahabat contohkan, ya, orang-orang soleh kemudian contohkan dakwah. Ya, da'a ilallah, ya. Dan kalau seringkali saya kaitkan begini. Jadi kalau dalam surat Luqman itu, Kang Apip, ya, ada Luqmanul Hakim itu kan seseorang ayah yang memberikan nasihat-nasihat baik kepada anak-anaknya. Karena nasihat-nasihatnya itu luar biasa baiknya, sehingga kemudian Luqman ini diangkat. Walaupun ya, para ahli tafsir, para ulama kemudian sepakat dia bukanlah nabi maupun rasul, ya, dia orang soleh. Nah, salah satu nasihatnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, serulah kepada yang ma'ruf, ya, dan cegahlah dari yang mungkar. Ini apa nih? Dakwah. Jadi ternyata dakwah itu seharusnya seruan yang dititipkan setiap ayah kepada anak-anak. Ya. Dan kita sebagai anak nih, ya, tahu betul bahwasanya kalaupun ayahku tidak kemudian pernah menasehatiku untuk berdakwah, ya, da'a ilallah, maka aku yakin bahwasanya seharusnya sosok ayahku itu, ya, itu menyampaikan perkara yang sama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Maka walaupun belum terlontar dari lisan ayah kita, mungkin karena beliau belum tahu ilmunya,
ya kan, nggak tahu ilmunya, maka belum pernah kemudian terlontar dari lisannya, wah anakku, ya kamu nggak hanya sholat doang gitu ya, tapi yuk berdakwah kepada manusia. Da'a ilallah. Serulah teman-temanmu kepada agar kemudian rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Karena dakwah itu sendiri adalah seruan kebaikan, ya kan? Yang tadi seharusnya setiap ayah berwasiat kepada anaknya untuk melakukan perkara dakwah ini. Nah, pemirsa yang budiman, ya kembali banyak seruan-seruan Allah. Ya, Al-Qur'anul Karim itu semua adalah seruan-seruan Allah. Ya, maka seharusnya kembali ya seorang Muslim yang dia punya visi yang sempurna dan paripurna terhadap Islam itu sendiri, Al-Qur'an itu sendiri, maka kembali bahwasanya seruan Allah itu bukan hanya dalam perkara haji, tapi banyak hal. Al-Quran ini adalah semua seruan-seruan Allah. Dan seharusnya kita punya passion yang sama. Gairah yang sama. Punya motivasi yang sama. Punya semangat yang sama. Punya pengorbanan yang sama. Dalam hal apa? Dalam hal menyambut seluruh seruan-seruan Allah. Kita mau agar kemudian seluruh seruan Allah ya dalam Al-Quranul Karim itu kita bisa jalankan. Oh, kan sekarang kan negeri kita belum menjalankan Al-Quranul Karim. Iya, ya itu faktanya. Pertanyaannya, apakah seorang Muslim sejati itu menyerah terhadap fakta yang ada? Atau Muslim sejati itu adalah Muslim yang mau merubah fakta sesuai dengan idealismenya? Sebagaimana Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, Rasul kita itu tidak berjuang ya, dan menyatakan, aduh faktanya masyarakat Mekah begini, wah susah lah. Bengal istilahnya kalau. Bangor. ya. Gimana kemudian Islam bisa menguasai 2/3 dunia? Ya kan? Kalau kemudian orang-orang yang mengaku umat baginda Rasulullah SAW adalah umat-umat yang mudah menyerah terhadap fakta yang ada. Fakta masyarakatnya jumud, fakta masyarakatnya hancur, ya sudahlah faktanya demikian. Tidak begitu, ya hadirin sekalian. Ya, maka saya ingin mengkaitkan bahwasanya kita semua saat ini, ya, ketika kita mau berusaha, ya, menyambut seruan-seruan Allah, ya, terkait dengan penerapan hukum-hukum Allah, hukum Quran, ya, maka sesungguhnya kita pun bisa, ya, melafadzkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, ya aku penuhi seruanmu ya Allah, untuk kemudian bisa berusaha agar negeri yang kita cintai, Indonesia ini, bisa menerapkan hukum Allah. Ya, jadi melihat ritual haji itu, saya menginginkan kita semua ya bukan hanya tentang hajinya, tapi kita seharusnya juga melihat bahwasanya ini salah satu bagian dari perintah Allah, dan kita sebagai seorang Muslim sejati seharusnya bukan hanya memilih-milih mana hukum yang baik nih, ya, yang kita yang baik kita comot gitu, yang baik kita comot, yang kayaknya ini susah, riba kayaknya susah, saya menghindar, saya butuh modal nih, biarinlah, nggak apa-apa. Dosa dikit mah, kata siapa dosa sedikit? Dosanya wakeh itu, ya kan? Misalnya meninggalkan sholat tadi ya, tarkus sholat, udahlah, ya nggak apa-apa lah, cuman kehilangan maghrib doang mah, gitu ya. Saudaraku, tarkus sholat itu bahkan kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, bainar rajuli wa bainar syirki wal kufri tarkus sholat. Ya, perbedaan seorang rijal, seorang laki-laki sejati, Muslim sejati itu adalah sholatnya. Ketika kemudian dia meninggalkan sholat, itu laksana orang-orang yang kafir, ya, sudah kufur terhadap perintah Allah. Jadi kurang lebihnya demikian, Kang Habib. Ya, jadi saya menginginkan pada episode ini mengajak kepada seluruh pemirsa Inspirasi Syariah, yuk kita kemudian sambut seruan Allah, ya, hukum-hukum Allah itu, agar kemudian kita bisa menerapkan seluruh hukum-hukumnya, ya. Dan
terutama pemerintah. Pemerintah kalau ada duitnya, kan ada dana haji ya, semangat itu ya, ngurusin gitu ya. Giliran kemudian hal-hal lainnya ya malah mempersekusi gitu ya. Padahal itu bagian dari ajaran Islam. Loh, kok kenapa dipisahkan materi tentang haji, kemudian dipisahkan materi tentang jihad misalnya, ya, tentang khilafah segala yang tengah dipersekusi. Loh, bukankah kemudian haji itu bagian dari ajaran Islam? Ya, jihad itu sendiri bagian dari ajaran Islam, khilafah itu bagian dari ajaran Islam, yang seharusnya kemudian pemerintah ya dalam hal ini yang punya fungsinya adalah meriayah ya, riayatus sunil ummah dahilian wa kharijian. Ya, dia kemudian seharusnya mengurusi kepentingan umat ya di dalam negeri maupun di luar negeri, itu mengurusi semuanya. Kalau memang pemerintahan kita itu pemerintahan yang kemudian dilandasi oleh Islam ya, ngurusin haji iya, kemudian menyokong dakwah iya, ya kan, juga tidak mempersekusi jihad, atau kemudian ya karena ide tentang khilafah ini bukan berarti memecah belah umat Islam ya di Indonesia, tidak, bahkan menyatukan, ya kan. Kalau ditanya Kang Apip ya, mau nggak Indonesia jadi superpower? Mau nggak? Indonesia sendiri kan? Mau nggak jadi superpower? Superpower jadi lebih hebat gitu. Mau kan? Ya tentunya mau lah jadi superpower. Tapi bagaimana caranya? Ya caranya tadi ada satu konsep ya, tadi konsep kehilafahan di mana kemudian Indonesia menyatukan kekuatan dengan Malaysia, negeri muslim juga kan, dengan Bangladesh, Australia, dengan Brunei ya kan, Australia masih banyakan non muslimnya lah, Pakistan yang punya nuklir, Masya Allah itu ya, Indonesia dengan versi tadi khilafahnya tadi itu bahkan kemudian bisa menyatukan kaum muslimin semuanya. Jadi nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut, dan kembali ini bagian dari ajaran Islam yang seharusnya seperti halnya menyambut seruan haji labbaik Allahumma labbaik, ketika disodorkan tentang ajaran Islam berupa khilafah, berupa jihad, maka seruannya juga sama, labbaik Allahumma labbaik. Luar biasa Ustaz, ini sangat menggugah sekali Ustaz. Saya juga sampai menohok lah Ustaz. Sampai apa hati, oh iya ya Allah, harusnya perintah yang lain juga dijalankan. Betul. Gitu. Termasuk tadi peringatan untuk kita sendiri sholat Ustaz. Kadang-kadang kan ada yang malas, ada yang apa. Sementara orang tersebut sudah pernah haji ataupun umroh Ustaz. Karena makanya atau menikah juga. Sudah menikah belum? Alhamdulillah Ustaz. Oh sudah. Soalnya terlihat masih baby face gitu ya pemirsa. Aduh, Masya Allah, kelihatan gitu. Iya. Baik Ustaz, sungguh luar biasa apa yang disampaikan Ustaz. Mudah-mudahan saya dan pemirsa ini bisa terinspirasi dengan apa yang disampaikan. Mungkin ini saya terkait dengan waktu, mungkin bisa kesimpulan ya saya. Iya. Kesimpulan. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan begini. Kita itu kan melaksanakan ibadah sholat 5 kali, 5 waktu dalam satu hari. Dan dalam sholat tersebut kita berjanji di hadapan Allah, berikrar di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar di hadapan Allah, ya Allah, sesungguhnya salatku ini ibadah lainnya ya. An-nusuk itu memang ada makna khususnya, yaitu sembelihan. Tapi para ulama sepakat yang dimaksud an-nusuk di situ adalah bukan sembelihan. Jadi bukan hanya kurban. Inna sholati, sesungguhnya salatku, dan kemudian an-nusuk itu adalah bermakna ibadah lainnya. Jadi pertama adalah ibadah khusus karena kita tengah sholat, ya. Kemudian an-nusuk di sini adalah ibadah lainnya di luar sholat, ya. Ibadah-ibadah lainnya itu adalah untuk Allah. Hidup kita, mati kita itu untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah berjanji. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ada orang yang kemudian berjanji kepada kita, ternyata orang tersebut ingkar, ya kan?
Marah nggak? Marah. Marah. Pasti kemudian, pembohong, kamu pendusta lu, kadzab, kan gitu ya. Nah, pasti marah karena kita kemudian merasa dibohongi, ya, dibohongi dengan kata-kata manis, janji-janji manis, ya kan? Ini bentar lagi juga tahun 2024 tuh banyak tuh, ya kan? 2024 banyak yang mengobrol janji-janji, wah, ya kan? Janji, tinggal janji, kan itu ada nyanyiannya, ya kan? Nah, jangan-jangan saya tidak menuduh pemirsa secara keseluruhan ya. Jangan-jangan tanyakan kepada kita sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang yang suka berbohong di hadapan Allah. Dan bohongnya itu bukan pada orang, pada Allah. Kita berbohong kepada Allah. Salat kita, ibadah kita bukan karena Allah, ya kan? Karena ingin kemudian memperoleh perkara dunia bisa jadi, ya kan? Biar dilihat soleh, atau kemudian kita banyak tuh, ya ini tergantung niatnya juga. Ada yang sedekah buat konten, ya kan? Kontennya sampai subscribe-nya sampai berjuta-juta, dia dapat keuntungan. Niat awalnya juga hanya untuk keuntungan, ya. Jadi ibadahnya, bagi-bagi sedekahnya bukan karena Allah. Hidupnya, matinya, itu bukan karena Allah. Nah, kita berdusta kepada Allah. Berbohong kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya, pemirsa Inspirasi Syariah, jangan seperti itu. Mari kemudian kita tunaikan janji kita di hadapan Allah. Sehingga kita menjadi muslim yang ketika kita tahu bahwasanya ada seruan-seruan Allah lainnya di luar haji. Yang tadi kalau saya mau melakukan perbandingan jumlah surat, ya, jumlah seluruh surat dalam Al-Qur'anul Karim itu ada 114 dan salah satunya adalah surat Al-Hajj. Ya. Maka lebih banyak seruan-seruan Allah lainnya dibandingkan dengan seruan haji. Maka ketika kita gegap gembita, bersemangat, ya, melakukan pengorbanan yang luar biasa, harta kita korbankan, tenaga kita korbankan, bahkan nyawa kita korbankan untuk menyambut seruan Allah terkait ibadah haji, maka seharusnya kita melakukan hal yang sama terhadap seruan-seruan Allah lainnya. Apa? Misalnya dakwah tadi. Ya, kita semangat untuk berdakwah. Ya, kita semangat untuk berjihad, tentunya sesuai dengan kaifiahnya, ya. Jangan keluar dari kaifiahnya. Kita juga harus membuka babu jihad seperti apa, jihad yang betul itu seperti apa. Ada jihad difa'i, ada jihad hujumi. Mungkin lain episode bisa dikupas tentang jihad, ya kan? Kemudian khilafah itu sendiri, khilafah ajaran Islam, bagian dari seruan Allah, ya. Maka kemudian seharusnya kita punya passion yang sama, semangat yang sama untuk kemudian melaksanakan seluruh seruan-seruan Allah, dan bukan sebaliknya pada perkara-perkara yang kemudian tidak mengenakan yang sekarang terjadi, ya. Ada ajaran Islam yang dipersekusi, yang kemudian dimonsterisasi, ya. Jihad itu sendiri, khilafah itu sendiri, ya. Ada gerakan Islamofobia, ya, di negeri ini, ya, padahal kita adalah negeri Islam, ya. Maka kembali, ya, saya mengingatkan kepada pemirsa semua, kita tunaikan janji kita kepada Allah. Kita nggak mau disebut sebagai orang yang ingkar janji, kita nggak mau disebut sebagai seorang pembohong, ya, seorang yang kadzab, ya, seorang pembohong pendusta, ya. Terutama ketika kemudian dusta itu kita lakukan bukan hanya kepada orang, tapi zat pencipta manusia, yaitu Allah. Maka itu dosanya berlipat-lipat, ya. Maka jangan kita menjadi seorang pendusta, dan mari kita tunaikan seluruh perintah-perintah Allah, seluruh seruan-seruan Allah, dan kemudian kita akan berada di padang mahsyar, ya, padang mahsyar kelak, dan kita bisa berseru di hadapan Allah karena kita sudah melaksanakan semua seruan-seruan Allah, ya, seluruh perintah-perintah Allah tadi. Maka kemudian kita berucap di padang mahsyar di yaumul akhir kelak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Masya Allah,
Ya, itu adalah ucapan talbiyah yang paripurna kelak ketika kemudian kita memang dari sekarang hidup di dunia ini kemudian kita dedikasikan untuk Allah dan hanya untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Artinya kita punya semangat yang sama dengan sebagaimana semangat haji dalam melaksanakan perintah Allah yang lainnya. Betul. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dalam acara Inspirasi Syariah, menginspirasi hidup bersyarat. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khair, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.